Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita memulai pembahasan, saya ingatkan kembali bahwa video ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi, bukan ajakan membeli atau menjual saham. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Pada video kali ini, kita akan membahas analisa menyeluruh saham United Tractors Tbk atau UNTR dari berbagai sudut pandang, mulai dari fundamental bisnis, kinerja keuangan, kondisi neraca, valuasi, analisa teknikal, hingga analisa mendalam mengenai peristiwa penurunan harga ekstrim atau ARB yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2026. Video ini dibuat pada 24 Januari 2026, menggunakan data keuangan hingga Q3 2025. Serta harga penutupan pasar tanggal 23 Januari 2026. Saya mengimbau kepada teman-teman untuk tetap memverifikasi kembali angka-angka yang disampaikan, karena sangat mungkin terdapat keterbatasan dalam pengambilan data. Filosofi investasi yang digunakan. Dalam analisa ini, saya menggunakan pendekatan investasi rasional jangka menengah hingga panjang, dengan 3 fondasi utama. Fondasi pertama adalah value investing, yaitu membeli bisnis berkualitas pada harga yang masuk akal, bukan mengejar harga yang sedang naik. Fondasi kedua adalah growth investing, yaitu memastikan bahwa bisnis tersebut masih memiliki kemampuan menghasilkan laba dan arus kas di masa depan, bukan hanya masa lalu. Dan fondasi ketiga adalah pemahaman siklus dan perilaku pasar, karena saham yang sama bisa terlihat mahal atau murah, tergantung emosi pasar, bukan hanya kinerja perusahaan. UNTR adalah contoh klasik saham siklikal berkualitas tinggi, dan saham seperti ini seringkali terlihat paling buruk justru saat risikonya mulai mengecil. Profil perusahaan dan posisi strategis. United Tractors bukan sekedar perusahaan alat berat. UNTR adalah ekosistem industri tambang dan energi yang terintegrasi. Kegiatan usaha UNTR terbagi ke dalam 5 segmen utama. Segmen pertama adalah mesin konstruksi, yang mencakup penjualan dan penyewaan alat berat serta layanan purna jual. Di segmen ini, UNTR merupakan distributor eksklusif merek-merek global seperti Komatsu, Scania, UD Trucks, Bomac, dan Tadano. Segmen kedua adalah kontraktor penambangan yang dijalankan oleh PT Pama Persada Nusantara atau PAMA. Disinilah letak kekuatan terbesar UNTR. PAMA tidak hanya menjual alat, tetapi mengoperasikan tambang secara langsung, mulai dari desain, eksplorasi, pengupasan tanah, hauling, hingga barging. Segmen ketiga adalah pertambangan batu bara, di mana UNTR memiliki konsesi dan eksposur langsung terhadap harga komoditas. Segmen keempat adalah industri konstruksi, meliputi jasa pondasi, struktur, hingga pengembangan infrastruktur. Segmen kelima adalah energi, yang menjadi fondasi diversifikasi UNTR menuju masa depan yang lebih berimbang. UNTR adalah anak usaha dari PT Astra International Tbk, dengan kepemilikan saham sebesar 59,5%. Ini memberi UNTR keunggulan dalam tata kelola, disiplin modal, dan keberlanjutan bisnis. Analisa anak usaha dan struktur aset. Jika kita melihat struktur anak usaha UNTR hingga Q3 2025, terlihat dengan jelas bahwa aset terbesar berada di PAMA, dengan total aset lebih dari 100 triliun rupiah. Artinya, mayoritas nilai UNTR bukan di merek atau nama besar, tetapi di armada alat berat, kontrak jangka panjang, keahlian operasional, dan hubungan dengan perusahaan tambang besar. Anak usaha lain seperti Danusa Tambang Nusantara, Unitra Persada Energia, dan Energia Prima Nusantara berfungsi sebagai holding dan pengembangan bisnis energi. Struktur ini membuat UNTR tahan terhadap siklus jangka pendek, memiliki fleksibilitas arus kas, tidak tergantung pada satu sumber pendapatan saja. Analisa pendapatan dan laba. Secara trailing 12 months, pendapatan UNTR mencapai sekitar 135 triliun rupiah,
Namun secara tahunan, kita melihat penurunan pendapatan sekitar 8,8% dan penurunan EPS kuartalan hingga 44%. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah ini tanda bisnis memburuk? Jawabannya, belum tentu. Penurunan ini terjadi karena normalisasi harga batubara dari level super cycle, penurunan volume overburden, dan basis pembanding yang sangat tinggi di tahun-tahun sebelumnya. Dalam bisnis siklikal, penurunan laba bukanlah kegagalan manajemen, tetapi bagian dari siklus. Yang penting adalah, apakah bisnis masih menghasilkan uang tunai? Apakah neraca tetap sehat? Dan untuk UNTR, jawabannya ya. Profitabilitas dan efisiensi. UNTR mencatat gross margin sekitar 22%, operating margin sekitar 16%, dan net margin di atas 10%. Untuk perusahaan alat berat dan kontraktor tambang, margin ini sangat solid. Ini menunjukkan bahwa skala ekonomi UNTR besar, biaya terkendali, dan manajemen mampu menjaga profit meski pendapatan turun. Return dan kualitas manajemen. Return on equity UNTR berada di kisaran 15 hingga 16%. Return on invested capital sekitar 14%, dan return on capital employed mendekati 19%. Ini berarti UNTR mampu menghasilkan laba di atas biaya modalnya. Dalam jangka panjang, perusahaan dengan ROIC konsisten di atas WACC adalah mesin pencipta nilai. Neraca dan arus kas. UNTR memiliki kas sekitar 28 triliun rupiah, sementara total utangnya relatif rendah, dengan debt to equity hanya 0,20. Free cash flow tahunan mencapai 15 triliun rupiah, meskipun perusahaan tetap melakukan belanja modal. Altman Z-Score berada di zona sangat aman, menunjukkan risiko kebangkrutan yang sangat rendah. Valuasi saat ini. Pada harga saat ini, PER sekitar 6,6 kali, PBV sekitar 1 kali, EV/EBITDA di bawah 3 kali. Ini adalah valuasi khas saham siklikal di fase pesimisme. Pasar sedang tidak mengantisipasi perkembangan agresif, tidak memberi premi, fokus pada penurunan laba jangka pendek. Bagi investor fundamental, justru fase ini menarik untuk dianalisis. Dividen dan strategi income. UNTR membagikan dividen dengan yield sekitar 7,5%, payout ratio 50%, dan tetap menyisakan kas besar. Dividen UNTR tidak mengorbankan neraca, didukung arus kas, dan berpotensi berkelanjutan. Risiko dan hal yang perlu diawasi. Risiko utama UNTR adalah siklus batubara, penurunan belanja modal tambang, dan fluktuasi harga komoditas global. Namun risiko ini sudah tercermin dalam valuasi. Kesimpulan fundamental. UNTR adalah perusahaan siklikal berkualitas tinggi, mesin arus kas yang kuat, saham bernilai dengan dividen besar, cocok untuk investor jangka menengah hingga panjang. UNTR bukan saham untuk spekulasi cepat, melainkan saham untuk mengoleksi bisnis nyata saat pasar sedang ragu. Analisa. Guna mendukung perkembangan channel ini, kiranya dapat bergabung menjadi langganan Saham Cuan. Analisa teknikal. Dalam video ini, analisa teknikal tidak digunakan untuk mencari saham gorengan atau entry cepat, melainkan sebagai alat bantu untuk membaca psikologi pasar, tren besar, dan area risiko. Bagi investor fundamental, analisa teknikal berfungsi untuk menghindari beli di area euforia, mengidentifikasi fase akumulasi atau distribusi, menentukan timing masuk yang lebih rasional. Tren utama atau primary trend. Jika kita melihat pergerakan UNTR dalam time frame mingguan atau weekly, tren jangka panjang UNTR masih berada dalam fase sideways korektif. Harga saat ini di bawah puncak siklus 2022-2023. Belum membentuk struktur uptrend kuat baru. Secara teknikal, UNTR tidak dalam tren bullish agresif, namun juga belum menunjukkan tanda breakdown struktural. Ini adalah karakter saham siklikal yang sedang berada di fase normalisasi. Struktur harga dan pola atau price structure. Secara struktur, higher high belum terbentuk. Higher low mulai terbentuk di area bawah. Range perdagangan cukup lebar.
Ini menunjukkan tekanan jual sudah jauh berkurang dibanding periode sebelumnya. Namun minat beli besar belum dominan. Pasar masih wait and see terhadap siklus komoditas, khususnya batu bara. Area support dan resisten penting. Buyer support utama. Area 20.000, 21.000. Area psikologis bertepatan dengan valuasi PBV sama dengan 1. Zona demand historis. Selama harga bertahan di atas area ini, risiko penurunan tajam relatif terbatas. Area support menengah. Area 22.500 sampai 23.000. Support teknikal minor sering menjadi area pantulan jangka pendek. Area resisten utama. Area 27.500 sampai 28.500. Supply zone kuat. Area distribusi sebelumnya. Area 30.000 sampai 32.000. Puncak siklus. Butuh katalis fundamental besar untuk ditembus. Moving average atau trend confirmation. Harga berada di sekitar atau sedikit di bawah MA200. MA200 masih cenderung datar atau flat. Interpretasi, UNTR belum memasuki fase uptrend teknikal jangka panjang, namun juga tidak berada dalam tren turun agresif. Ini tipikal fase transisi atau base building. Momentum indicator, RSI Komod 11, bergerak di kisaran 40-55. Tidak overbought, tidak oversold. Makna, tekanan jual ekstrim sudah mereda. Belum ada euforia beli. Ini adalah kondisi netral cenderung akumulatif, bukan momentum chasing. Volume analysis. Volume cenderung mengecil saat harga turun. Tidak ada volume panic selling. Volume naik terbatas saat harga rebound. Ini menunjukkan penurunan lebih banyak karena minim katalis, bukan karena distribusi besar. Investasi institusi belum agresif keluar. Secara teknikal, ini konsolidasi sehat, bukan distribusi berat. Psikologi pasar saat ini. Pasar terhadap UNTR saat ini tidak optimis berlebihan, tidak pesimis ekstrim, fokus pada penurunan laba jangka pendek. Dalam siklus pasar, saham kualitas sering jatuh. Saat berita tidak terlalu buruk, saat ekspektasi pasar terlalu tinggi sebelumnya, saat investor kehilangan kesabaran. UNTR berada di fase diabaikan bukan dibenci, dan ini sering menjadi fase awal pembentukan nilai. Time frame strategi untuk investor. Investor jangka panjang. Fokus pada area bawah range. Tidak mengejar breakout. Manfaatkan volatilitas untuk akumulasi bertahap. Investor menengah. Tunggu break di atas resisten 28.500 dengan volume. Atau pullback sehat ke support kuat. Yang perlu dihindari, beli saat harga mendekati resisten besar. Masuk saat RSI mendekati overbought tanpa katalis. Sinyal negatif yang perlu diawasi. Secara teknikal, sinyal risiko jika harga breakdown kuat di bawah 20.000, disertai volume besar. MA200 mulai menurun cepat. Ini artinya pasar mulai mendiskon skenario fundamental yang lebih buruk. Kesimpulan analisa teknikal. Secara teknikal, saham UNTR saat ini tidak dalam tren bullish agresif, tidak dalam tren bearish ekstrim, sedang berada di fase konsolidasi pasca siklus. Cocok untuk investor sabar, bukan trader agresif. Analisa teknikal mengkonfirmasi analisa fundamental. Harga sedang mencerminkan kehati-hatian pasar, bukan kerusakan bisnis. Analisa ARB 21 Januari 2026. Penurunan hingga ARB pada 21 Januari 2026 bukan disebabkan oleh kerusakan fundamental. Faktor utamanya, breakdown support teknikal, stop loss berantai, minim buyer agresif, panic selling jangka pendek, sentimen sektor yang lemah. ARB adalah mekanisme pasar, bukan penilaian nilai intrinsik. Psikologi pasar dan siklus. Saham kualitas sering jatuh saat berita tidak terlalu buruk, saat ekspektasi pasar terlalu tinggi sebelumnya, saat investor kehilangan kesabaran. UNTR berada di fase diabaikan, bukan dibenci, dan ini sering menjadi fase awal pembentukan nilai. Risiko utama. Risiko utama UNTR, siklus batubara, penurunan capex tambang, volatilitas komoditas global. Namun risiko ini sudah tercermin di harga, dikompensasi oleh neraca dan dividen. Kesimpulan akhir, United Tractors Indonesia Tbk adalah saham siklikal berkualitas tinggi, mesin arus kas yang kuat,
valuasi murah secara historis. Cocok untuk investor jangka menengah, jangka panjang. UNTR bukan saham untuk spekulasi cepat, melainkan saham untuk investor yang sabar dan rasional. Semoga video ini membantu Anda berpikir lebih rasional, lebih disiplin, dan tidak terjebak euforia. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Sampai jumpa di video analisa berikutnya.